Sebelum masuk video selanjutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kebumen Motor 1 ya. Kali ini ada pengenalan alat-alat yang dimiliki oleh Kebumen Motor 1. Silahkan disimak terus, yaitu alat-alat dan guna-gunanya ya. Silahkan langsung aja teman-teman ya. Oke, ini alat-alatnya teman-teman. Dan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, saya jelaskan teman-teman. Yang di sini adalah ini namanya kunci pas ring ya. Kunci pas ring ini namanya kunci pas dan ring. Ini kunci pas dan ini ring ya teman-teman. Ya, di sini ada kunci 8. Ini biasanya untuk baut-baut yang di manifold Jupiter atau Jupiter MX, Jupiter ya. Terus Honda juga ini bisa ya buat bongkar karbu. Nah, ini sama seperti tadi, jadi ada yang baut 10 dan ada yang baut 8. Ini baut 10 ya teman-teman. Oke, ini baut 10 ya. Terus di sini kunci ring-ring ya, tapi yang model lengkung gini. Dan ini fungsinya untuk membuka mur yang posisinya ada di dalam. Nah, itu masuk. Yang di atas ini ada penghalang ya, jadi khusus buat yang dalam. Jadi masuk seperti ini baru bisa dibuka. Biasanya kayak seperti di bagian baut klep ya teman-teman. Ini ada juga 8, 10 dan yang gede-gede juga ada ya. Cuman ini mewakili aja, jadi nggak semuanya. Nah, di sini ada ring pas juga yang gede, fungsinya yaitu untuk membuka. Kalau ini untuk biasanya untuk menahan ya, sedangkan ini biasanya untuk membuka baut-baut seperti roda-roda belakang ya, matic ataupun sejenisnya. Ini sama. Ini alat ini adalah namanya kunci busi teman-teman. Kunci busi. Ini adalah tang buaya. Fungsinya adalah untuk menjepit dan menahan atau juga membuka baut yang sudah terbuka. Jadi yang sudah terbuka bisa pakai ini kalau misalkan dia dol atau slack ya. Di sini ada obeng kembang. Sini obeng kembang macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang dimodifikasi sesuai dengan kegunaannya ya. Kalau yang keras saya pakai ini. Ini juga ada yang kecil, kadang-kadang membutuhkan yang kecil juga, seperti baut-baut yang kecil lah ya. Oke, ini sudah. Nah, ini kunci min, obeng min juga harus dipakai, harus ada. Ini kecil tapi gunanya untuk membuka itu ya, karburator bawah di motor-motor Mega Pro lah ya. Ini harus pakai ini. Ini adalah penahan kunci pelatuk ya, atau klep nih. Ini kunci L dan ini harus punya satu set ya, dan saya punya satu set ya, Kebumen Motor 1. Terus ini juga kunci bintang L, ini satu set ini untuk membuka, yang ini untuk Yamaha, yang ini untuk Honda. Ini adalah kunci daripada Satriaku, kunci busi Satriaku, dan ini kunci busi Honda. Sama seperti tadi ya, cuman dia yang model pendek. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan yang seperti ini ya, nggak pakai gagang, itu susah. Nah, ini juga membutuhkan panjang seperti ini. Ini kunci busi sama. Selanjutnya adalah ini. Ini adalah obeng getok teman-teman. Yang menggunakan obeng getok ini biasanya baut-baut di belakang magnet ya, untuk motor-motor GL. Terus motor-motor A100 Suzuki yang lama. Jadi di belakang magnet ini membutuhkan dia itu baut tanam ya. Jadi seperti ini harus diketok untuk membukanya. Lanjut lagi ini ya, untuk
membuka. Ini juga ininya banyak ya, jadi ada yang 8, 10 ya, 12 dan sebagainya. Paling kekuatannya karena ini kecil, handle-nya saya pakai paling maksimal baut 10. Ini buat membuka baut 10 ya teman-teman, yang seperti ini. Ini kecil, ini buat daerah-daerah yang susah dijangkau ya. Kalau misalkan gede nggak muat harus pakai ini. Nah, ini kunci sok seperti ini teman-teman. Ini namanya kunci sok. Ini juga sama. Ini saya punya satu set dan ini satu set ya. Seperti ini kuncinya. Fungsinya untuk membuka baut-baut yang agak keras dan agak susah ya. Terus ini matanya. Ini adalah alat sambung seperti ini. Ini buat membuka baut-baut yang agak dalam, biar susah dijangkau, biar terjangkau, jadi pakai ini. Dan ini adalah alat sambung yang saya pakai ya. Ini buat membuka ban-ban yang susah seperti ban matic ya, bukan ban tapi roda belakang matic. Ini juga salah satunya kunci sok, dan ini adaptor ya, jadi yang ukuran setengah ke 1/4 ke 8/8 bisa pakai ini. Ini sama, jadi saya pakai kecil juga karena kadang-kadang kita membutuhkan yang kecil ya. Ini seperti ini 8. Sering saya pakai karena membuka ini lebih gampang ya. Ini adalah kuas ya teman-teman. Saya ambil dari sini tadi kuas ya. Ini biasanya pakai bensin buat membersihkan area-area yang kotor, yang terkena oli ya. Pokoknya yang susah dibersihkan pakai ini kuas. Lanjut lagi, namanya kunci T ya. Ini jadi kunci T itu banyak macamnya. Ini saya pakai 8, terus 10, 12, 14, 17, 18 sampai 24, 22 ya. Ban motor satu ada nih. Nah, ini modifikasi sendiri. Ini buat buka tutup lap teman-teman. Dan ini sama. Ini adalah buat membuka tutup lap ya, buat motor-motor Honda, Yamaha seperti ini. Ini buat grand yang kecil. Nah, ini juga buat buka CVT ya, atau puli belakang bautnya. Terus ini buat buka rantai ya, buat potong rantai seperti ini yang saya punya. Berikutnya adalah palu. Palu ini tuh buat menanam atau menggetok ya, biasanya buat buka lahar ya, pakai seperti ini. Dan juga buka puli CVT belakang ya, biasanya pakai ini. Kalau mau kurang keras lagi pakai yang gede, yang ini palu. Terus ini pasangannya ya, pasangan palu ini buat buka lahar roda depan, roda belakang, pakai ini saya. Ini juga sama, ini buat buka lahar yang susah pakai ini. Biasanya ini senjata ampuh ya. Ini juga sama, buat buka lahar juga seperti ini. Jadi saya bikin macam-macam ya, karena di lahar juga macam-macam juga ya. Terus ini juga sama, buat ngedorong juga buka lahar, atau buat buka komstir ya, lahar komstir itu kan agak panjang susah. Nah, ini alat buka baut ya, buat baut tanam yang di dalam, posisinya di bagian kopling. Itu biasanya baut-baut yang memerlukan seperti ini ya gambarnya. Ini biasanya baut-baut Honda ya, yang ada di dalam blok sebelah kanan. Ini juga sama, ukurannya beda. Ini buat Karisma, motor Karisma agak gede. Terus ini bukan buat raket mainan ya, ini adalah buat penahan daripada kampas kopling ya, buat motor Ninja atau dan sebagainya, dan motor-motor sport ya. Ini adalah alat buat buka magnet seperti ini
Ini bisa pakai dua fungsi ya, buat pit dan juga buat karisma. Ini depan, ini juga bisa jadi depan, jadi ini bisa dibalik seperti ini. Nah seperti ini juga bisa, jadi ada yang fungsinya nongol dan ada yang fungsinya tanam. Lanjut lagi, berikutnya adalah kikir ya. Ini buat ngikir area-area yang posisinya lubang ini, jadi untuk memperbesar lubang atau modifikasi. Dan ini macam-macam tang ya, tang buat buka sirklip ya, buat buka kaliper klip-klip. Ini ada yang seperti ini, kalau areanya dia masuk ke dalam, sedangkan dia ini yang lurus, yang posisi lurus ini masuknya, jadi lebih gampang. Ini juga, ini saya modifikasi sendiri untuk membuka ini pin-pin yang ada di motor injeksi ya, pakai ini. Ini juga untuk daerah-daerah yang rawan, rawan ini yang dalam ya, posisi dalam banget ya, saya pakai ini. Nah ini biasa tang standar ya, ini buat alat potong kabel. Ini tang biasa buat buka atau buat nahan, biasanya buat megang-megang benda ya, seperti ini. Dan ini juga nih, tang ini buat daerah yang kerucut, yang agak dalam, buat nahan juga sama. Ini buat motong juga bisa. Ini adalah buat pengencang komstir ya, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Kalau saya menyebutnya namanya tracker laba-laba ya. Ini buat membuka atau membelah mesin ya, belah mesin tengah ini. Biasanya susah nih pakai ini. Ini pakai ini, alat ini ampuh ya teman-teman. Dan harganya lumayan banget ya. Ini tracker laba-laba yang Kebumen Motor 1 miliki ya. Oke. Lanjut lagi. Ini adalah hampir sama seperti ini, buat tracker puli depan atau puli kipas ya. Contohnya seperti ini bisa buat nahan. Nah gini, tinggal disesuaikan. Atau juga puli belakang yang seperti ini. Nah ini buat nahan, biar dia nggak goyang, nggak ikut muter ya. Ini hampir sama, tracker puli juga. Ini tracker ini buat ngebuka benda-benda yang susah, yang keras ya, seperti lahar yang agak gede. Pakai ini juga, harus pakai ini tracker. Ini adalah buat masang klep ya, buat masang klep, kuku pinnya itu yang agak susah, pakai ini. Lanjut lagi, ini juga buat penahan puli model bel ya. Bel maksudnya yang seperti ini, puli belakang. Dan bisa juga buat seperti ini, buka dia penahannya. Dan ini buat buka motor pit ya, biasanya puli depan pit, karena dia yang bergerigi, jadi ini langsung catokin plug gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Masih lanjut lagi. Oke teman-teman, next berikutnya saya jelaskan ini yang Kebumen Motor 1 punya. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah alat buat tekanan full pump. Terus ini adalah buat cas, ini adalah gerinda buat modifikasi puli depan. Ini adalah aki yang saya punya nih. Terus ini gerinda ya, gerinda. Ini buat buka baut otomatis yang model baterai. Terus ini adalah bor listrik. Nah ini adalah lampu ya, kalau buat lembur malam. Ini buat alat
mendeteksi kerusakan buat motor-motor injeksi, khusus pakai ini. Ini juga hadiah ya buat Honda, hubungannya dengan laptop. Terus ini solder, biasa pakai buat penyambungan kelistrikan. Ini alat buat membersihkan injektor. Dan yang ini adalah alat buat melegakan tenggorokan. Yang ini adalah laptop ya. Laptop ini saya pakai dengan pasangannya hadiah dan itu ya, MST 100 buat mendeteksi kerusakan injektor yang udah keluar semua. Tadi nggak ketemu, pakai ini. Dan alat resetnya itu semua pakai ini juga, komputer. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat semua ya buat teman-teman semua. Di Kebun Motor 1 alatnya udah saya jelaskan semua, dan yang terpenting adalah ini ya teman-teman nih. Oke, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.